Oke teman-teman, selamat datang lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, jadi ceritanya ini aku lagi gabut tapi tiba-tiba itu pengen membuat satu video yang ini menjadi apa ya, menjadi keluh kesahku sebagai engineer. Nah mungkin juga banyak engineer di luaran sana yang mengalami hal yang sama. Tentunya yang berkaitan atau terutama yang berkaitan dengan klien mungkin, atau dengan bekerja sama dengan orang lain kayak gitu kan. Kalian punya idealis sendiri, klien punya idealisnya sendiri, atau sebagai engineer kalian punya standarisasi sendiri tapi dari klien standarisasinya beda dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah video ini itu sedikit curhat juga teman-teman, setengah curhat juga. Nah semoga nanti akan menjadi inspirasi juga buat para engineer dan buat para klien juga. Nah gitu ya, buat para klien juga biar lebih bisa kita maju bareng-bareng gitu. Kita membuka pikiran kita bareng-bareng, belajar bareng gitu ya. Aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu pihak, entah itu klien ataupun engineer ataupun siapapun itu. Pokoknya kita belajar bersama gitu. Nah, oke, teman-teman. Jadi tema dari video ini adalah, kita sambil buka projectnya lah ya, biar nggak kosong banget gitu kan, videonya nggak membosankan banget. Dan sebenarnya ya tidak ada projectnya ya. Mau ngapain gitu, aku cuma mau cerita aja gitu. Mungkin nanti aku akan sambil tunjukkan sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Nah jadi tema dari video kali ini gitu akan membahas tentang mixing engineer atau mastering engineer atau engineer apapun yang berkaitan dengan audio. Entah itu mulai dari sesi rekaman sampai mixing masteringnya, itu mereka bukanlah seorang pesulap teman-teman ya. Itu kan yang kalimat yang kita selalu pegang teguh ya sebagai engineer, bahwa engineer itu bukan pesulap, bukan penyihir yang bisa membuat suatu keajaiban atau mukjizat terhadap data yang kita olah gitu. Nah ini kan berkaitan dengan klien misalkan kan begitu. Nah jadi ada suatu cerita teman-teman, ada suatu cerita begini. Seorang klien itu mengirimkan data audionya ke mixing engineer. Contoh ya, ini katakanlah Jono mengirimkan data ke Budi gitu ya. Budi sebagai engineer, Jono sebagai kliennya. Mas Budi tolong dikirimkan, tolong di mixingkan data punya saya ini. Gitu. Set, sudah dikirim. Mas Budi ngecek tuh datanya. Oke, kami cek dulu Mas Jono, gini datanya. Kami dengarkan dulu konsep lagunya seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah sudah, singkat waktu data itu sudah diterima, sudah aman. Kemudian begitu sudah selesai, sudah dikirim, si Mas Jono ini komplain, Mas kok datanya kayak nggak diapa-apain ya, kayak mentah ya, kayak raw ya, atau apalah gitu. Pokoknya tidak ada perubahan, tidak menjadi lebih bagus. Kemudian kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan lain sebagainya. Intinya adalah si Jono ini menganggap bahwa data ini jelek gitu dan tidak diapa-apain gitu. Jadi tidak ada proses, mungkin gambaran dia atau bayangan si Jono ini tidak ada pemrosesan atau pengolahan lagi di dalam mixing masteringnya gitu. Kemudian si Budi ini menjawab, kalau di mixing dan mastering sendiri itu memang tidak bisa merubah data Mas Jono gitu ya. Jadi mixing itu yang selama ini kita tahu kan hanya bagian terkecil saja dari sebuah produksi teman-teman ya. Gitu. Nah Mas Budi ini berusaha menjelaskan, yang namanya mixing itu bukan berarti merubah atau menyulap atau menjadikan data yang tadinya A menjadi B, itu tidak bisa teman-teman, atau yang tadinya B menjadi A tidak bisa. Ya tetap saja data A
dikirim lagi atau di mixing menjadi data A juga gitu. Bedanya apa? Gitu. Bedanya apa setelah diproses dan sebelum diproses mixing? Bedanya adalah balancingnya berbeda, panningnya berbeda, tata letak frekuensinya berbeda, dinamikanya berbeda. Kemudian si Jono ini masih komplain, tapi ini nggak berubah, ini sama aja kayak hasil mixingan saya mas, begini bla 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 bla, ini didengar sama aja, nggak enak gini. Nah, itulah yang menjadi keluh kesah utama sebagai para engineer, teman-teman. Di mana ini poin pertama adalah di mana apa yang kita kerjakan itu memang hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang awam, teman-teman. Klien itu jarang yang bisa merasakan hal yang tadi aku sebutkan, yaitu adalah balancing, panning, EQing, compressing. Itu adalah keempat hal yang jarang sekali orang awam bahkan klien yang tahu tentang hal ini atau bisa merasakan hal ini. Kalau memang dia bukan orang audio atau mereka tidak paham tentang basic audio, mereka tidak akan merasakan ini. Jadi ketika kita mixing, kemudian kita mengolah itu tadi, frekuensinya kita rapikan, balancingnya kita rapikan, panningnya kita mainkan, dinamikanya kita kompres dan lain sebagainya, kita memberikan karakter dan lain sebagainya. Mereka tidak akan menggubris itu, mereka tidak akan merasakan perubahan itu, mereka tidak akan menganggap itu adalah suatu pekerjaan proses mixing. Makalah dianggap hasilnya sama saja, ini raw, mentah gitu. Yang klien harapkan itu apa, teman-teman? Satu, yang klien harapkan itu adalah ketika ada data vokal mentah, garing nih seperti vokalku ini misalkan gitu, terus tiba-tiba di mixing menjadi basah, ada delaynya yang over delay, ada yang reverbnya kerasa basah dan lain sebagainya, yang tadinya kering jadi ada krenyes-krenyesnya, reverbnya, efek dan lain sebagainya. Kemudian yang mungkin suara drumnya misalkan gitu ya, suara drumnya yang tadinya snare 100 ribuan rentalan studio mungkin suruh menjadikan suara jadi kayak snare harga 80 juta. Itu yang mereka pingin, itu yang mereka harapkan ketika data mereka dikirim ke mixing engineer. Nah itulah teman-teman ya. Kalau drum oke lah, mungkin masih bisa di-trigger, masih bisa di-replace dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang kalau vokal misalkan, vokal itu mereka biasanya minta tuningnya itu, kalau mereka punya bayangan ketika nyanyinya false, ketika mikrofonnya harga 100 ribuan, 200 ribuan, harapan mereka itu ketika melempar datanya ke mixing engineer akan mendengar suara dengan tuningan yang rapi, presisi, karakter suara yang bagus, seperti mikrofon harga 10 juta, seperti suaranya Raisa, seperti suaranya Judika dan lain sebagainya. Itu yang mereka inginkan. Perubahan itu. Jadi ketika mereka dengar itu mereka langsung, wih keren ini berubah nih, dataku bisa jadi bagus ya ternyata. Itu yang diinginkan klien sebagai orang awam. Nah sekarang begini teman-teman, ini untuk pembelajaran kita semua. Nah ini tadi aku tidak menjatuhkan engineer ataupun klien ya. Jadi ya benar, engineer pun juga bagaimana caranya harus bisa mengabulkan permintaan klien gitu kan. Kalau kita sudah memutuskan atau bertekad untuk berurusan dengan klien, ya kita mau tidak mau harus mengikuti kemauan klien kan begitu. Tapi sebaliknya juga teman-teman, klien harus tahu proses-prosesnya, klien harus tahu apa sih yang akan terjadi dengan datanya mereka setelah diproses gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit teman-teman. Ada 3 hal penting yang akan mempengaruhi hasil dari data kalian. Entah itu kalian sebagai klien ataupun kalian sebagai engineer-nya. Nah, ini berfungsi untuk kalian berdua, termasuk aku juga sebagai engineer. Nah, ini untuk kita bersama teman-teman. Poin yang pertama yang akan mempengaruhi dari audio kita, hasil akhirnya nanti mau bagus atau jelek, itu adalah parameter
yang jelas. Oke teman-teman, yang pertama adalah parameter yang jelas. Parameter yang jelas itu bagaimana? Misal kalian tidak tahu aturan kalau recording itu harus berapa dB mas, harus gainnya di mana, kompresornya bagaimana. Oke, kalian sebagai orang awam tidak usah mikirin tentang itu. Kalian tidak tahu kan gitu. Misalkan kalian ngirim data gitar, atau kalian ngirim data take drum, kalian cover drum dan lain sebagainya, atau bahkan kalian vokalis rekaman sendiri di rumah kemudian disuruh mixing orang lain gitu kan. Tapi kalian tidak tahu parameter yang jelas itu bagaimana, teorinya bagaimana, basicnya bagaimana. Oke, kalian tidak perlu tahu itu, tapi minimal teman-teman, minimal nih tak kasih contoh. Minimal kalian kan tahu audio kalian itu pecah terlalu keras atau noise terlalu kecil. Kalian setidaknya itu tahu itu teman-teman. Contoh ini seperti ini nih. Jig jig 1 2 3. Nah, ini kalau kita rekam nih teman-teman. Jig 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 1 2 3. Jig 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 1 2 3. Nah, ini kalau kita dengerin teman-teman nih. Jig 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 1 2 3. Jig 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 1 2 3. Nah, kalian pasti bisa tahu dong, oh ini enggak pecah. Ini juga tidak terlalu kecil sinyalnya. Ini oke lah, sedengan lah. Ini enggak perlu kalian proses dengan kompresor lah, dengan plugin, dengan preamp, dengan EQ dan apapun, tidak perlu teman-teman. Ini mentah bener-bener mikrofon yang aku pakai ini loh teman-teman. Langsung kita rekam gitu. Kalian cuma tinggal set volume aja, volume di sound card kalian atau mikrofon kalian apapun jenisnya. Ini juga mikrofon cuma harga ya paling 80.000 teman-teman gitu. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya cukup oke dan bisa diolah nih. Jig 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 1 2 3. Jig 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 1. Nah, itu kan. Nah, sekarang kalau misalkan kalian tidak tahu parameter ini tadi, kalian menghiraukan parameter, kalian mungkin akan merekamnya seperti ini. Nih contoh. Jig jig 1 2 3 jig. Nah, misal power suara kalian itu seperti itu, tapi gainnya juga kalian angkat keras. Nah, maka yang terjadi suaranya ya ini teman-teman. Jig jig 1 2 3 jig. Nah, pecah, distorsi, clipping teman-teman, ngepick. Ya kan? Ini dari sumber mikrofon yang sama, track yang sama, gain yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nih, jig jig jig. Ini yang normal, yang bagus. Jig 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 1 2 3. Ini yang over. Jig jig 1 2 3. Nah, sebagai engineer kalian akan lebih mudah memixing yang mana? Tentukan yang pertama tadi. Jig 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 1 2 3. Nah, atau sebaliknya teman-teman, power kalian itu kecil sebagai vokalis, tapi kalian gainnya juga kecil, nggak mau dibuka. Nah, kalian rekamannya kecil sekali jadinya. Jig 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 1 2 3. Halo jig jig. Nah, hasil rekamannya seperti ini nih. Jig 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 1 2 3. Terlalu kecil. Halo, jig jig. Ketika diangkat nanti di proses mixing mau digedein, noise-nya ikut keangkat. Kan susah sebagai engineer kalau seperti itu. Nah, makanya parameter yang jelas itu poin yang pertama teman-teman. Parameter itu nggak harus kalian dengan rumus, nggak harus kalian dengan teori, nggak harus kalian dengan metering, plugin dan lain sebagainya. Tidak harus teman-teman. Yang seperti yang aku contohkan ini saja, setidaknya kan kalian bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat bahwa data kalian itu pecah atau tidak, terlalu kecil atau tidak, noise atau tidak. Itu adalah contoh dari parameter yang jelas. Begitu ya. Itu berlaku untuk instrumen-instrumen yang lainnya. Entah itu kalian take gitar, kalian take drum, kalian take keyboard dan lain sebagainya. Pakailah parameter yang jelas. Kalau kalian tidak tahu parameternya, setidaknya jangan direcord dengan kondisi over gain ataupun gain yang terlalu kecil gitu. Seenggaknya kalian bisa merasakan, oh ini enggak pecah, oh ini tidak terlalu kecil, oh ini sedang-sedang saja. Aman. Ya, itu poin yang pertama, teman-teman. Kemudian, yang kedua, poin yang kedua yang akan mempengaruhi hasil dari audio kalian adalah
komposisi dan aransemen. Ini selalu aku gembor-gemborkan teman-teman, entah itu di video ataupun di live streaming. Komposisi dan aransemen itu berpengaruh sangat-sangat besar terhadap kualitas audio kalian. Pemilihan soundnya, pemilihan instrumennya, permainan instrumen kalian itu sangat berpengaruh. Ketika kalian bermain, misalkan piano, kalian take piano misalkan, permainan pianonya seperti ini. Seperti itu. Kemudian bandingkan dengan permainannya dengan ritme yang sama, misalkan permainannya dengan bedakan teman-teman. Apa yang kalian rasakan? Nah ini yang orang awam bahkan klien tadi jarang mengetahuinya. Apa? Dinamika. Yang pertama dinamikanya flat begitu aja. Nah, yang kedua dinamikanya bermain. Ritmenya sama, temponya sama, tapi dinamikanya berbeda. Itu sudah berbeda teman-teman hasilnya. Ya, itu. Terus misalkan kalian take gitar. Kalian pemain gitar, kemudian rekamannya kalian efeknya ngawur, kemudian tone-nya ngawur, teknik bermainnya ngawur, bahkan kalian nggak tahu kalau gitar kalian itu fals dan lain sebagainya. Kemudian kalian kirim begitu aja datanya. Nah itu yang berpengaruh teman-teman. Makanya aku bilang komposisi dan aransemen. Komposisi dan aransemen ini tidak melulu harus berarti kalau audio yang bagus itu harus yang aransemennya kompleks, sulit untuk dimainkan. Mas lah aku ini main musik itu cuman basic, cuman dasar. Nggak masalah teman-teman. Lah ini tadi permainan apa sulitnya sih cuman kayak gini? Nah itu ini basic banget teman-teman, cuman chord dasar aja. Dan ini pattern yang sangat dasar juga gitu. Tapi apa yang berpengaruh? Dinamika. Bukan masalah kesulitan bermainnya, dinamika yang aku mainkan. Dinamikanya bermain, tapi hasilnya sudah lebih bagus daripada yang flat, keras terus gitu, atau kecil terus. Nah, itu dari satu instrumen saja. Contoh tadi gitar, kalian nggak tahu tuning, kalian nggak tahu tone suara, kalian nggak tahu efek yang kalian pilih, kalian nggak bisa nyetem bahkan. Ada loh ini teman-teman, ada. Makanya aku bilang begini, ada yang tidak bisa nyetem gitar, mereka nggak kerasa bahwa itu fals dan mereka kirim datanya. Ada. Kemudian misal kalian drummer gitu, pengen bikin konten drummer. Mas aku ada nih, tapi aku rekamannya cuman pakai satu mikrofon aja. Hasilnya akan berbeda tidak dengan yang menggunakan mikrofon yang lengkap. Snare-nya di mikrofon sendiri, kick-nya dengan mikrofon sendiri, dan yang lain sebagainya. Gitu. Atau misalkan semua lengkap deh, drumnya sama, mereknya sama, misalkan harga drumnya 10 juta, kemudian mikrofonnya harganya 50 juta satu set, semuanya sama gitu. Cuman cara bermainnya yang berbeda teman-teman. Yang satu bisa tuning drum, yang satu tidak bisa tuning drum. Kira-kira akan lebih enak mana yang akan di mixing? Tentu yang bisa tuning, karena dia sudah tuning dulu drumnya, tone-nya sudah enak, permainannya enak. Orang kalau sudah tidak bisa tuning drum, sudah dipastikan dia mainnya pun juga tidak enak teman-teman. Tuning aja nggak bisa kok gitu. Ada tidak seperti itu? Ada teman-teman. Makanya ini aku ngomong seperti ini karena ada ya. Nah itu yang aku sebutkan di poin kedua ini teman-teman. Komposisi dan aransemen itu berpengaruh. Bukan masalah tingkat kesulitannya, bukan masalah tingkat skill kalian, tidak teman-teman. Tapi bagaimana caranya kalian
mengkonsep sebuah musik, bagaimana caranya kalian memilih sebuah sound dari instrumen kalian, bagaimana caranya kalian menghidupi musik kalian. Itu adalah bagian dari komposisi dan aransemen. Pemilihan instrumen itu bagian dari komposisi. Kemudian bagaimana cara memainkan instrumen tersebut itu adalah bagian dari aransemen. Jadi ketika kalian komposisi itu apa toh Mas? Yaitu misalkan pertanyaan gitu. Nah ini basic. Komposisi adalah bagaimana caranya kalian menentukan instrumen yang akan kalian pakai. Itu adalah komposisi. Sama seperti kalian misalkan mau masak gitu kan, ada komposisinya apa aja? Komposisinya ada garam, ada mecin, ada cabai. Nah, itu komposisi. Nah, sama. Komposisi itu bagaimana kalian apakah ingin menggunakan drum, apakah kalian ingin menggunakan gitar, menggunakan keyboard dan lain sebagainya. Itu adalah komposisi. Nah, kemudian aransemen itu bagaimana? Aransemen itu adalah cara kalian memainkan instrumen tersebut atau cara kalian mengolah bahan makanan itu tadi. Itu adalah aransemen. Bagaimana cara kalian ketika kalian sudah menentukan oke, komposisinya pakai drum. Nah, aransemen itu adalah bagaimana kalian memainkan drumnya. Patternnya mau seperti apa, beatnya bagaimana, temponya berapa. Itu adalah aransemen. Nah, maka konsep komposisi dan aransemen ini tolong kita sama-sama pelajari di situ, karena kita terjun di dunia musik. Kalian kalau sudah terjun di dunia recording, kemudian mixing, entah itu kalian sebagai klien dan engineer, tentu kan kalian akan berurusan dengan dua hal ini, teman-teman. Makanya kita sama-sama belajar. Yuk berkembang bareng gitu ya. Jangan egois. Jangan kalian wah enggak aku ini kok kayak gini kok pokoknya enak ini. Jangan begitu, teman-teman. Kalian berurusan dengan orang lain. Gitu ya, kecuali kalian mengerjakannya semua sendiri, kalian rekaman sendiri, kalian aransemen sendiri, kalian mixing sendiri, lah itu terserah, bebas. Ini kan konteksnya dari awal tadi adalah klien dan engineer, gitu ya. Itu adalah poin kedua. Nah, poin yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah penting adalah ini poin yang terakhir, yaitu adalah kualitas data. Kualitas data ini seperti apa, teman-teman? Nah, tadi ketika kita sudah punya patokan parameter yang bagus, kita sudah punya konsep komposisi dan aransemen yang bagus. Oh, kita sudah punya nih satu lagu dengan komposisi dan aransemen yang bagus, VST-nya bagus, instrumennya bagus, kemudian kita rekamannya juga sudah bagus, parameternya tidak pecah, tidak terlalu kecil, sudah bagus. Nah, poin yang ketiga ini adalah kualitas data. Kualitas data ini bagaimana? Yang pertama, ketika kalian rekaman, usahakan menggunakan equipment atau peralatan yang setidaknya tidak mengganggu proses rekaman kalian. Contoh sepele, teman-teman, kabel mikrofon. Ya, kabel mikrofon atau kabel instrumen, kabel jack gitar dan lain sebagainya. Jangan sampai suara kalian sudah bagus, kalian ngeset gainnya sudah pas, tapi ketika rekaman di tengah-tengah ada suara grek-grek, kresek-kresek dari kabel kalian yang kesenggol, grek-grek, kesenggol, kresek-kresek, kesenggol, mati. Nah, itu adalah salah satu kualitas audio yang buruk. Nah, yang kedua, noise, teman-teman. Data audio yang buruk itu ketika ruangan kita mungkin ya tidak harus ditreatment, tapi kan kalian bisa meminimalisir. Kalau pas kalian rekaman kemudian ada motor lewat, ya di take ulang. Jangan ada motor lewat terus suara kalian sudah bagus, ya udahlah ini aja. Nanti biar bisa diedit, kan ada tuh noise reduction, kan ada tuh plugin yang untuk menghilangkan noise dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Ada, teman-teman, ada yang seperti itu. Mas, nanti ini bisa toh dihilangin noise-nya. Ada orang teriak-teriak di luar, ada suara motor lewat. Ya kalau ada orang teriak-teriak, cobalah suruh diam sebentar,
atau tunggulah orang itu diem baru kamu rekaman atau take ulang lagi. Kalau ada motor lewat kan nggak sepanjang lagu motornya lewat terus toh teman-teman. Itu kan bukan kampanye yang panjangnya 7 kilometer. Itu kan motor lewat cuma sekali ngeng, udah. Take ulang lagi dong bagian itu bisa. Kenapa dipaksakan? Kan gitu. Itu teman-teman. Itu 2 contoh simpel saja yang kalian sebenarnya bisa atasi, kalian bisa meminimalisir keadaan itu, tapi kebanyakan kalian memaksakan hal itu. Yang pertama adalah kualitas dari alat kalian. Aku tidak bilang oh harus pakai mikrofon yang mahal, oh harus pakai kabel yang mahal. Enggak teman-teman. Tapi setidaknya alat kalian sehat. Disenggol ya tidak gerak-gerak nih. Mikrofonku ini aku senggol-senggol ini enggak gerak-gerak teman. Kalian tidak mendengar kan ada noise di sini, aman-aman saja. Padahal ini mikrofon ya itu tadi 80 ribuan. Kabel berapa sih ini paling jacknya 10 ribuan. Itu cuman buat live streaming aja. Tuh. Atau misalkan ya itu tadi noise, ada orang nangis, ada anak kecil lari-larian, ada motor lewat. Seberapa sulitnya sih kalian untuk take ulang gitu kan? Jangan dipaksakan untuk tetap dikirim dengan harapan kalian wah nanti ini di mixing datanya jadi bagus, kualitasnya jadi bagus. Terus kalian tertipu oleh ekspektasi kalian sendiri. Akhirnya apa? Sebagai klien ya itu hak kalian untuk marah-marah, untuk komplain dan lain sebagainya, untuk uang kembali. Hak kalian memang gitu kan. Sebagai engineer apa yang kita rasakan? Kita menjelaskan juga percuma, kita mau bekerja mau sampai titik darah penghabisan juga percuma teman-teman. Datanya tidak bisa berubah. Kecuali apa? Kecuali datanya yang dirubah. Orang yang rekamannya diganti, instrumennya diganti, aransemennya diganti, baru kita bisa memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi dia sebagai klien. Itu. Nah, itu teman-teman, itu ini adalah curhatanku teman-teman mengenai lika-liku sebagai engineer yang berhadapan dengan banyak orang, dengan klien, dengan keunikan masing-masing ya seperti itu. Dan aku yakin yang nonton video ini juga banyak yang mengalami hal seperti ini gitu. Nah, ini aku berusaha untuk mencurahkan aja isi hatiku, keluh kesahku. Kalau ada yang sama coba komen-komen di bawah gitu ya sebagai engineer. Dan sekali lagi ya teman-teman, di sini aku mengajak buat kita semua, entah itu kalian sebagai engineer ataupun sebagai customer, sebagai klien. Bener, kalian itu klien adalah raja. Nah, gitu kan. Tapi setauku raja itu tidak ada yang gitulah teman-teman ya. Gitu. Jadi raja itu pintar-pintar gitu, maka bisa menjadi raja gitu. Maka jadilah klien yang pintar juga gitu. Setidaknya menjadi klien yang bijaksana, menjadi klien yang bisa dikasih tahu, bisa dikasih paham, bisa diedukasi gitu kan. Kalau dikasih tahu ya jangan ngeyel. Mas, ini nanti datanya kalau sudah diolah itu begini. Karena ini sumbernya sudah begini, jadi tidak akan maksimal dan lain sebagainya. Akan lebih baik kalau diganti begini. Kalau kalian tetap oke mas nggak apa-apa, coba dulu diolah. Ya sudah, ketika nanti jadi ya kalian jangan marah-marah, jangan banyak komplain. Kan dari awal sudah dikasih tahu. Kan begitu. Sebaliknya sebagai engineer juga begitu teman-teman. Sebagai engineer kita juga jangan menutup mata. Dalam arti menutup mata itu wah yang penting kan bayar, yang penting itu data masuk udahlah kita kerjain, terserah kamu mau rekamannya bagaimana. Jangan teman-teman, dari awal kita harus memberikan informasi dulu. Sebagai engineer kita harus bisa ngasih tahu, mas ini kualitasnya di bawah rata-rata. Jadi kalau nanti diproses hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi kalau mau bisa take ulang atau bisa diaransemen ulang. Tapi kalau tetap mau dipaksakan, ya resikonya nanti hasilnya tidak maksimal. Kalian harus mengedukasi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi jangan asal, oke mas bisa, wah nanti aman deh. Kita bisa atur, kita bisa sulap, kita bisa edit.
dan lain sebagainya. Jangan seperti itu teman-teman. Kenapa aku bilang gitu? Ada engineer yang seperti itu, ada teman-teman. Ya, ada engineer yang apa ya, nakal seperti itu juga ada. Itu kan kasihan teman-teman, kasihan kliennya dan kasihan engineer yang lainnya juga, yang nantinya akan menjadi korban. Oh lah, itu katanya bisa mas, kalau kayak gini katanya bisa diedit mas, katanya gini bisa pakai plugin ini bisa pakai efek gini. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebagai engineer maupun sebagai customer, kita harus sama-sama mau belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Dengan keterbatasan masing-masing, tanpa taunya teori, tanpa taunya rumus, tanpa tahu aturan-aturan audio, tapi tetap kita bisa mengusahakan itu semaksimal mungkin dengan pemahaman kita yang kurang gitu. Dengan cara apa? Yaitu tadi saling komunikasi, saling mengkonfirmasi, saling mengedukasi. Jangan asal komplain, jangan asal marah, jangan asal berekspektasi. Nah itu teman-teman yang penting ya gitu. Jadi begitu saja teman-teman curhatanku pada video kali ini. Cukup panjang tapi semoga menjadi pencerahan buat kita semua, dan ya ini membuat aku lega gitu aja, karena banyak teman-teman klien di Ivan Studio juga banyak yang seperti itu, dan banyak juga aku yang ya sudahlah, uang kita kembalikan aja lah mas gitu. Aku nggak mau repot, dalam arti nggak mau repot tuh nggak mau berdebat teman-teman, tidak mau berdebat, tidak mau konflik. Kalau kamu memang ngeyel ya sudah, uang kita kembalikan, sudah data kita kembalikan lagi, monggo itu teman-teman. Sebagai klien pun juga kadang ada yang pintar itu tadi, tanya dulu mas kalau ini drumnya begini bisa tidak sih diproses gitu ya, kita akan jelaskan gitu teman-teman ya. Begitu saja teman-teman, ini mungkin video akan tayang setelah lebaran lah ya, biar aman kalian menontonnya tidak dengan emosi gitu kan. Kalau kalian dengan emosi pun ya nggak apa-apa kan, sudah tidak berpuasa gitu. Oke teman-teman, begitu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mungkin ada keluh kesah apa, kalian sudah di kolom komentar, nanti kita ceritakan lewat video seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.